dengan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten ND untuk membahas penyakit darah pisang masih mengancam petani di ND. Pak Gadir, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di sela-sela waktu liburan bersama keluarga tercinta, Bapak. Iya, Bu. Terima kasih sama-sama. Ya, seperti yang kita tahu bahwa wabah penyakit darah pisang masih menjadi ancaman serius bagi petani di Kabupaten ND. Dan tentunya dampaknya ini sudah semakin meluas. Dan bagaimana pemerintah daerah dan juga dinas terkait menangani persoalan ini. Dan apakah ada solusi untuk melindungi tanaman pisang sebagai sumber mata pencarian utama petani? Kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini, Pak Gadir ya. Oke, separah apa nih, seberapa parah begitu ya penyebaran penyakit darah pisang di Kabupaten ND saat ini, Pak Gadir? Oke, terima kasih Ibu. Perlu saya jelaskan, khususnya Ibu Bapak Tani saya yang ada di desa. Iya. Semua masyarakat kita di Kabupaten ND perlu kita ketahui bersama bahwa penyakit darah pisang ini disebabkan oleh bakteri itu kejadian sejak dari Januari 2024. Dari Januari 2024 kita Dinas Pertanian selaku penanggung jawab teknis sudah melakukan beberapa terobosan-terobosan, yaitu dengan lakukan, karena ini perlu diketahui dan masyarakat kita sudah tahu bahwa ini penyakit darah pisang ini tidak ada obatnya. Oh ya. Tidak bisa disemprot, jadi ini hanya dua yang kita bisa lakukan, yaitu penanganan dan eradikasi. Hasil pemantauan kami, Ibu, untuk sampai dengan 24 ini sudah ada penurunan penyerangannya, tidak sedrastis pada Maret, April, Mei, itu tinggi sekali. Pada musim kemarau itu, musim curah hujan sangat rendah itu bakteri merajalela. Oh ya. Nah, dengan adanya intensitas hujan semakin tinggi ini, penyerangan bakteri untuk darah pisang ini semakin menurun. Dan sudah ada beberapa pisang yang dieradikasi, sudah tumbuh lagi dan sudah ada yang panen. Sudah panen, sudah tidak terserang lagi. Jadi penurunannya itu kurang lebih sudah 25%. Sudah 25% dibandingkan ya? dengan awal-awal penyerangan begitu masifnya. Nah, jadi sekarang dengan adanya kita menghimbau petani, sanitasi, kebersihan kebun, daun-daun yang kering segera dibersihkan, tanaman yang terserang serah dieradikasi atau dimusnahkan, dibakar. Itulah sekarang sudah ada tanda-tanda pemulihan secara bertahap. Hingga kemarin kami di Dinas Pertanian untuk panen sudah tidak ada sarangan lagi. Kami berhasil panen 1-2 tandan di kantor. Wah, benar-benar sudah tidak terlihat sarangan lagi. Jadi kitanya sudah tidak rusak, kita sudah bagus. Jadi harapan kita ini terus kita sebagai dinas teknis menyarankan supaya sanitasi. Dan pisang yang ada itu sekali-kali tidak boleh dulu pembelian untuk masuk kebun kita. Itu yang kita sarankan, Ibu. Oke, berarti ini sudah berjalan hampir setahun begitu ya Pak Gadir ya, untuk penyakit darah pisang di Kabupaten ND ini. Oke, dapat laporan yang baik sekali bahwa sudah ada terjadi penurunan sebanyak 22% begitu ya di Kabupaten ND ini terkait dengan penyakit darah pisang, dan beberapa upaya juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND untuk mengedukasi masyarakat dan juga petani kita. Baik, Pak Gadir, ini di daerah-daerah mana sajakah yang penyakit darah pisang ini masih tinggi tercatat di Dinas Pertanian Kabupaten ND? Ini penyerangan kemarin awalnya itu hanya beberapa kecamatan yang titik ambang ekonomi itu sekarang sangat parah. 80% itu Langapenda, Maukaro, Yogoria. 3 kecamatan itu. Itu benar-benar parah penyerangannya. Kalau saya beberapa hari lalu sebelum tahun baru saya pantau di daerah Wawaria, daerah Maukaro, masyarakat kita dengan sendirinya sudah melakukan langkah-langkah pencegahan. Yang jalan itu mereka sudah potong, mereka bakar, mereka pisah. Nah, jadi hampir penyerangan kemarin itu yang tadinya Pulau ND itu di nyebrang laut ada. Jadi semua hampir merata penyerangannya. Tapi sekarang kemudian sudah berjalan perlahan-lahan. Kabupaten ND itu kecamatan ND sudah mulai bisa panen, sudah bisa jual di pasar. Dari Luna masuk ke pasar, Nangapenda sudah bisa
masuk 10-20 porsi sudah panen. Ini yang untuk bersiko. Mudah-mudahan dengan intensitas cahaya hujan yang bagus ini, segera bakteri ini kita bisa pulihkan, Bu. Oke, berarti kalau di musim hujan ini bakteri ini tidak bisa bertahan lama begitu, Pak Gadir? Iya, karena bakteri dia lebih cenderung saat peralihan musim kemarau ke hujan. Itu kalau kemarau tuh dia merajalela karena posisi tanaman tuh dalam keadaan tidak punya pasokan hara. Jadi unsur-unsur haranya itu susah sekali karena kondisi tidak lembab, airnya kurang, sehingga bakteri merajalela. Sekarang pisang itu salah satu tanaman yang butuh banyak air, Ibu. Jadi kalau airnya banyak, dia dalam keadaan segar, dia mengeluarkan daun baru. Karena segar intinya itu petani kita tuh sanitasi ini yang saya selalu menyanyikan. Baik di ternak babi, apa saja, di kakao, di pisang, sanitasi kebun ini adalah satu faktor utama, yaitu kebersihan. Sanitasi ini kebersihan kebun, Bu. Jadi kalau dibiarkan saja dia kotor, bukan hutan, gampang sarang bakterinya. Sekarang petani kita sudah mulai sadar, daun-daun yang sering dipotong, pisang yang rusak dimusnahkan. Nah ini insya Allah, Bu, akan baik lagi. Karena ini di beberapa tempat itu dulu Manggarai Timur itu dasar. Semua jadi pelan-pelan ada pengejarannya dengan langkah-langkah kita. Kalau jantungnya sudah agak ini kita potong. Jangan biarkan saja itu bakteri merajalela di tempat jantung pisang itu. Jadi itu mungkin yang selalu kita edukasi, selalu kita sosialisasi. Demikian, Bu. Baik, Pak Gadir, apa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten ND untuk mengantisipasi jika musim kemarau tiba begitu? Karena kasus ini masih ada begitu ya di Kabupaten ND. Jadi ini kita antisipasi, kita bersama-sama petani, dalam panen musim itu kita perlu hati-hati. Jadi kita harus benar-benar menjaga tadi, Bu. Jangan sampai pisang itu biarkan begitu saja. Pisang kita dipanen orang keluar yang kita tidak tahu pisaunya, barangnya yang tidak bersih begitu ya, tidak steril. Pisang satu, bakteri ini kan bisa pindah dari pisang sehat, pisang sakit ke pisang sehat. Ini kan terjadinya di daerah lain kemarin yang dia panen pisang sakit. Bawalah ke kebun kita, potong di pisang yang sehat. Terjadi penularan bakteri. Oleh karena itu kita menghimbau peralihan musim nanti itu perlu hati-hati, sanitasi dengan jangan sekali-kali membiarkan orang luar untuk panen di kebun kita. Itu yang kita akan menjaga-jaga di peralihan musim ini, jangan merajalela lagi sebagai tahun 2024. Oke deh, baik. Pak Gadir, ini pagi tadi juga kami update berita di Warta Berita RRI ND pagi, itu warga keluhkan adanya perilaku oknum tertentu yang menjadikan saluran drainase sebagai tempat pembuangan ternak yang mati. Nah, apakah Dinas Pertanian sudah mendapatkan laporan tersebut? Untuk sementara saya dari Dinas Pertanian belum mendapat laporan. Jadi yang menyangkut dengan ternak buang di saluran drainase adalah perilaku yang kurang bagus lah. Tetapi selama ini peternak-peternak kita ini yang kita sarankan itu kalau apabila ternak mati segera dikuburkan. Kalau di drainase sehat, semua peternak-peternak kita di Kabupaten ND nanti. Ini demikian informasi ini saya sangat menarik. Nanti setelah kita libur besok Kamis, saya akan panggil semua para dokter peternak saya. Ini binatang apa yang dibuang, Bu? Tadi disampaikan kayaknya babi begitu ya yang dibuang di saluran drainase. Buang babi ini bermasalah, Bu. Karena kita sekarang lagi gencar-gencarnya kita menjaga yang sampah ASF ini dengan Afrika ini. Kita sementara negatif. Sementara kabupaten lain ini sudah positif. Nah, kalau perilaku peternak kita seperti itu sangat berbahaya. Yang merugikan peternak itu sendiri. Jadi terima kasih banyak informasi terkininya. Saya besok akan melakukan rapat kami dengan para dokter veteriner saya untuk menyikapi dan segera. Nah ini oleh karena itu yang menyangkut drainase itu ada perdanya.
ini Pol PP segera bertindak, semua segera bertindak, camat lurah desanya harus melakukan itu, harus cari oknumnya itu, kan itu berbahaya banget, baik sekali Bu terhadap kesehatan sang lain. Karena ASF ini Bu obatnya tidak ada Bu, karena ASF ini ada memberikan apabila itu limbahnya itu masuk ke kandangnya orang atau airnya itu kan di kandang itu habis semua babinya. Itu Bu yang perlu informasi. Bu. Baik, kami menanti informasi lanjutannya begitu ya Pak Gadir ya. Oke, sebelum kita akhiri obrolan kita pagi ini, apa yang menjadi pesan saran Anda untuk masyarakat Kabupaten ND terkait dengan topik yang kita hadirkan ya di kesempatan pagi hari ini dalam program acara sesi wawancara di pagi hari ini terkait dengan penyakit darah pisang masih mengancam petani di ND. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi harapan kami pernah menjawab untuk Dinas Pertanian. Kami mohon kepada semua kita, khususnya ibu bapak petani desa, apabila ada persoalan-persoalan, apabila menemukan ada gejala-gejala pada tanaman apa saja, ternak maupun segera melaporkan kami sedini mungkin untuk kita mengatasi. Jangan sampai kalau sudah merajalela baru kita informasi. Di sana ada penyuluhnya, di sana ada dokter hewannya, di sana ada pengamat hamalnya. Sekali lagi saya mohon kepada ibu bapak petani, bapak kepala desa, RT RW semua tolong bahu-membahu dalam rangka kita mempertahankan ekonomi masyarakat kita ini. Karena pisang menjadi andalan kita pangan di Kabupaten ND ini, karena itu bisa terbongkar. Sehingga untuk tahun 2020 ini saya programkan untuk melakukan sosialisasi masif supaya semua masyarakat kita, ibu bapak petani kita tetap menjaga hal-hal yang menyebabkan tarangan bakteri darah pisang pada tanaman pisang. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Haji untuk waktunya bersama RRI ND di kesempatan pagi hari ini. Sukses terus. Selamat pagi. Selamat pagi Bu.